wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya insya Allah akan jadi syafaat bagi kita. Penghormatan saya kepada para bapak kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan dewan guru serta staf karyawan yang sudah hadir pada hari yang berbahagia ini. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang sudah saya peroleh dari belajar di BIMTEK Asesmen Nasional melalui guru belajar. Asesmen nasional ini kan hal yang baru dan insya Allah tahun ini akan mulai diterapkan oleh Kementerian Pendidikan. Pikiran kita, asesmen nasional ini ditujukan atau fokusnya ke siswa kelas 3. Tapi sebenarnya bukan siswa kelas 3 karena asesmen nasional ini difokuskan ke siswa kelas 2. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional ini program penilaian terhadap mutu setiap sekolahan pada jenjang dasar dan menengah. Berarti dari mulai SD sampai dengan SMA. Ada 3 hal dalam asesmen nasional yang diukur. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Di sini yang dinilai tadi literasi dan numerasi sebagai hasil belajar mendasar siswa. Kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Setelah dilakukan asesmen nasional ini untuk apa? Dia bukan untuk mengukur mutu seorang siswa secara pribadi. Tidak. Karena ini bukan penentuan kelulusan seorang siswa. Kelulusan seorang siswa itu dia dari ujian sekolah yang kita buat. Yang membuatnya itu para pendidik sendiri atau pihak sekolah. Asesmen nasional ini hanya yang seperti tadi saya katakan untuk menilai mutu pendidikan. Kemudian informasi yang diperoleh dari asesmen nasional. Pertama, ada perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kemudian untuk melihat kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Tapi di asesmen nasional diharapkan siswa itu memiliki kompetensi yang secara kontekstual, artinya bisa dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari, ya, tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Nah, pertama, melalui hasil asesmen nasional ini bisa tergambar sekolah itu bagaimana. Tadi dia bisa tergambar potret kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Kemudian akan menjadi umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau di daerah. Kemudian dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Karena apa? Yang ketiga ini, asesmen nasional kan dilakukan pada tingkat kelas 11 atau kelas 2. Kita bisa tahu di mana kekurangannya. Siswa kita itu masuk dalam kategori mahir, kategori butuh perhatian ataupun seperti apa. Nanti bisa kita lakukan, bisa kita jadikan acuan sebagai pembuatan program kita selanjutnya. Bagaimana cara kita buat pengayaan misalnya supaya hal yang masih dianggap kurang itu bisa kita perbaiki. AKM ini nanti ada literasi, asesmen literasi membaca, kemudian asesmen numerasi. Yang membaca ini membaca itu ada teks fiksi dan teks informasi. Karakter. Kemudian ada survei lingkungan belajar. Teknisnya, ujiannya juga dilakukan 2 hari. Kemudian secara komputer juga. Pesertanya, nyatanya itu proses siswa sebagai sampel untuk asesmen nasional. Kemudian untuk selain siswa, guru kepala sekolah juga tes literasi 90 menit, soalnya untuk soal lebih nambah masing-masing literasi lebih nambah. Untuk hari kedua numerasi lebih nambah soal itu. Kemudian di hari pertama ada tes literasi 90 menit, kemudian survei karakter 30 menit. Survei karakternya dari soal, kemudian siswa yang bisa menjawab dari jawaban dia, jadi baca karakternya seperti apa. Kemudian di hari kedua tes numerasi atau matematikanya. Kemudian ada survei lingkungan belajar. Kita akan mengikuti survei lingkungan belajar. Yang guru, siswa, Bandung diikut.
Tanyo survei lingkungan belajar. Diharapkan dari hasil survei, hasil asesmen nasional ini, kita bisa membuat pengayaan apa yang kurang bisa kita tingkatkan di kelas 3. Kemudian survei karakter, berarti karakter siswa, mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Ini kembali ke profil pelajar Pancasila yang menanam profil pelajar Pancasila. Kemudian survei lingkungan belajar ini apa? Dia mengukur kualitas berbagai aspek input dalam proses belajar. Nanti wajib ke pembelajaran di sekolah. Bertanya guru, kemudian lingkungan belajar yang mendukung siswa belajar dan sebagainya. Kecakapan hidup abad 21, berarti kecakapan belajar dan berinovasi. Kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi. Kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Berarti dia kecakapan abad 21 ini betul-betul sudah siap terjun ke masyarakat. Selain tuntutan kecakapan abad 21, karena survei karakter, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa. Karakter pelajar Pancasila-nya nanamboh, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif dan gotong royong. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Berkait karena ujian nasional itu kelas terakhir. Kemudian tujuannya, kalau ujian UN kan mengevaluasi siswa itu secara individu. Kemudian kalau asesmen nasional, dia bukan mengevaluasi siswa, tapi mengevaluasi mutu satuan pendidikan atau sistem pendidikan. Untuk soal pilihan ganda kompleks atau menjodohkan isian singkat itu bentuk soalnya. Kemudian soalnya, kalau SD 30 soal, SMA dan SMP soalnya 36 untuk literasi dan 36 untuk numerasi. Komponennya, nanti kan seperti tadi ada konten, ada proses kognitifnya, ada konteksnya. Kemudian sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu. Kemudian berkaitan dengan isu, aktivitas atau fakta ilmiah yang sedangkan misalnya atau yang telah dilakukan maupun yang futuristik atau yang akan datang. Hasil dari AKM kan dilaporkan, kita jadikan sebagai dasar dari pengayaan yang akan kita lakukan. Nanti makanya ini ada detail tingkat kompetensinya, ada perlu intervensi khusus tidak, ataupun mahir atau cakap atau masih dasar. Mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi surat, siapa, kapan, dimana, mengapa, bagaimana pada teks. Setelah baca teks, untuk soalnya dia mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti. Tapi awalnya memang harus dibaca nilai teks, kemudian dipahami itu maksudnya, baru bisa dijawab. Ini pilihan ganda biasa. Ya. Kemudian ada soal selanjutnya. Kompetensinya mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan informasi yang relevan. Kalimat atau baris-baris dalam puisi dapat meninggalkan pengalaman indrawi. Menepis, misalnya seperti ini. Menepis lara, mendamaikan hati, menyejukkan cinta. Yang kira-kira masuk jiwa. Yang mencocokkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ini sebagai pengenalan saja asesmen nasional itu seperti apa. Semoga bisa memberi pencerahan kepada kita, nantinya bisa kita bawa ke dalam pembelajaran, proses pembelajaran yang kita lakukan pada siswa. Kita bisa merubah sistem pembelajaran kita seperti apa kita ngajar supaya siswa betul-betul mampu berliterasi. Untuk cara pembuatan soal ataupun ini mungkin di kesempatan yang lain akan kita bahas kembali atau di sela-sela waktu istirahat kita. Ini terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ini hanya sedikit ilmu yang sudah mungkin duluan saya pelajari dari bapak-bapak dan ibu semua. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.